Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Baik masyiral muslimat, jamaah yang semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga langkah kaki kita menuju tempat ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak pada hari kiamat. Salawat besertakan salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Baik para hadirat melakukan oleh Allah, melanjutkan kajian kita pada pembahasan tafsir juz ammah. Kita telah sampai pada surat Al-Humazah. Yang pertemuan lalu kita telah membahas surat At-Takasur. Surat Al-Hakumut Takasur. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan ini membahas tentang satu surat yang juga penting karena ini adalah bagian daripada adab keseharian kita. Dan di antara adab dalam keseharian perlu kiranya kita menjaga lisan kita, menjaga lidah, karena yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka adalah karena lisannya. Baik, surat ini diawali dengan kata wailun. Wailul likulli humazatil lumazah. Kalimat wail. Nah di juz 30 ini, kalimat wail di dalam awal-awal surat hanya ada dua. Yang pertama di surat Al-Humazah ini dan yang kedua surat Al-Mutaffifin. Jadi kalimat wail adalah awal permulaan daripada surat yang itu kita dapati ada di dua surat. Yang pertama adalah di surat Al-Humazah yang kita bahas ini dan yang kedua adalah di surat Al-Mutaffifin. Baik. Kenapa di dua surat ini dimulai dengan kalimat wail? Kalau wail ini kita terjemahkan adalah celaka. Celakalah, binasalah. Itulah makna daripada wail. Karena kalau kita lihat kembali di isi kandungan dalam surat Al-Mutaffifin, itu berbicara tentang orang-orang yang celaka dikarenakan disebabkan mereka tidak menunaikan hak orang lain. Mereka mengambil hak orang lain, mereka tidak menunaikan hak orang lain. Dengan cara apa? Mengurangi timbangan, berlaku curang. Nah ini diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin. Adapun di dalam surat Al-Humazah ini, kenapa Allah mulai dengan kalimat binasa, celakalah orang tersebut? Karena ayat ini berbicara tentang orang-orang yang suka mencelah. Orang-orang yang lisannya tajam, yang lisannya suka mencaci maki, dan sebab lisannya yang suka mencela dan menyobek harga diri orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala kutuk dengan kata wail, yaitu celaka dan binasalah. Jadi di dua surat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wail karena Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai harta orang lain dan harga diri orang lain. Jadi tidak boleh kita mengambil hak orang lain berupa mengambil hartanya, dan kita juga tidak boleh mencemarkan nama baik
dan harga diri orang lain. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun alaikum. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan atau harga diri kalian haram atas kalian. Maksudnya kita tidak boleh menumpahkan darah orang lain. Kita tidak boleh mengambil harta orang lain. Kita tidak boleh merusak nama baik orang lain. Nah, ini adalah larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di dua surat ini membahas tentang itu. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hubungan surat ini? Surat yang kita akan bahas ini surat apa tadi? Al-Humazah. Dengan surat yang sebelumnya. Kalau kita buka lagi surat sebelumnya, surat apa? Surat Al-Asr kan ya? Surat Al-Asr. Jadi sebelum kita membahas surat Al-Humazah ini, kita telah membahas surat Al-Asr. Coba kita lihat surat Al-Asr, isi kandungannya membahas tentang apa? Tentang orang-orang yang merugi. Iya, orang-orang yang merugi. Itu inti daripada pembahasan surat Al-Asr. Allah mengatakan semua manusia merugi. Nah, di surat Al-Humazah ini Allah jelaskan siapa di antara mereka yang merugi. Di antara mereka yang merugi adalah orang-orang yang lisannya suka mencela, suka mencaci, suka mengumpat. Nah, mereka-mereka ini nanti akan merugi. Kapan mereka akan merasakan kerugian itu? Barangkali di dunia mereka tidak merasakan kerugian tersebut. Tapi di akhirat nanti mereka akan menerima kerugian yang begitu besar. Mereka capek beribadah, mereka capek sholat 5 waktu, mereka capek sholat malam, mereka berpuasa, mereka berinfak, mereka menghadiri kajian. Tapi kalau dia tidak bisa menjaga lisannya, nah ini akan merusak amal ibadah yang mereka lakukan. Bisa jadi meruginya tuh sampai pada tingkat dia bangkrut sebangkrut-bangkrutnya pada hari kiamat. Karena dia tidak mendapatkan pahala dari ibadah yang dia kerjakan di dunia ini. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan dari surat ini. Kita mulai dari ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, apa tadi kita terjemahkan wail ini? Celakalah. Bagi siapa? Siapa mereka yang celaka ini? Bagi setiap para pengumpat dan pencelah. Merekalah yang celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tafsirkan dulu, kita lihat penafsiran para ulama pada kalimat wail. Ada dua tafsiran para ulama pada kalimat wail. Pertama, ada ulama yang mengatakan bahwa wail ini satu nama lembah yang ada di neraka. Itu wail. Jadi kalau dikatakan wail dalam Al-Quran, wail dalam hadis, maka itu maksudnya adalah satu lembah yang ada di dalam neraka. Ya, kalau kita tahu bahwa neraka seperti apa kondisinya, azab menjadikan satu tempat azab yang Allah berikan kepada pelaku maksiat, maka lembah yang ada di neraka tersebut juga bagian daripada azab itu sendiri. Satu lembah. Baik, ada di antara para ulama yang menafsirkan kalimat wail ini adalah pada umumnya penafsiran para ulama, yaitu celaka, binasa. Dan dua daripada penafsiran para ulama ini tidak saling bertentangan. Kalau ada ulama yang menafsirkan wail adalah satu lembah yang ada neraka, dan satu ulama lagi menafsirkan wail artinya celaka dan binasa, dan ini tidak saling bertentangan. Kenapa kita katakan tidak saling bertentangan? Karena setiap orang yang masuk ke dalam lembah yang ada di neraka tadi, tentu secara otomatis dia adalah orang yang celaka, orang yang binasa. Makanya Allah katakan wail diterjemahkan oleh para ulama celaka dan binasa. Baik, begitu juga Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa wail ini bisa diartikan, bisa diterjemahkan dengan tiga pengertian. Yang pertama, wail itu bisa dikatakan sebagai khizyun. Khizyun itu adalah kehinaan. Yang kedua adalah wail itu al-azab.
siksaan, dan yang ketiga adalah al-halakah. Al-halakah itu adalah kehancuran dan kebinasaan. Ini tafsiran daripada Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan wail itu artinya adalah khizyun. Khizyun itu tadi adalah kehinaan. Yang kedua adalah al-azab, siksaan, dan yang ketiga adalah al-halakah, kebinasaan dan kehancuran. Dan tiga tafsiran ini juga tidak saling bertentangan. Orang yang mendapatkan wail, maka orang ini mendapatkan azab. Orang yang mendapatkan azab tentu dalam kondisi terhina. Orang yang sudah mendapatkan azab terhina, ya dia binasa dan hancur. Itulah wail. Jadi wail ini bukan kalimat biasa. Wail ini adalah satu kalimat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendengar wail, apalagi disebutkan siapa nih yang wail ini? Ternyata yang wail itu adalah likulli humazin humazatin lumazah. Likulli humazatin lumazah. Mereka-mereka yang suka mengumpat dan mereka-mereka yang suka mencela. Baik. Kita lihat kalimat humazah dan lumazah. Ini kelihatannya hampir mirip. Humazah, lumazah. Mengumpat, mencela, mencaci, memaki. Itu kalimatnya hampir mirip. Tapi para ulama ada di antara mereka yang membedakan dari dua kata tadi ini. Kata humazah dan lumazah. Kata para ulama, humazah itu adalah satu kalimat yang biasa digunakan untuk menghibah orang lain. Di belakangnya. Jadi menceritakan aib, keburukan orang, tapi di belakang orang tersebut. Nah, ini disebut dengan humazah. Ini disebut dengan humazah. Jadi humazah itu apa namanya? Ya seperti ghibah lah kalau kita terjemahkan. Menceritakan keburukan orang, mengumpat tentang kejelekan orang lain, tapi di belakangnya. Ini disebut dengan humazah. Adapun lumazah, dia menceritakan keburukan orang, dia mencaci orang, tapi di depannya. Hei, pendek, ini. Apalagi biasanya, mencela, mencaci orang. Di depan orang itu. Apalagi biasanya, hei, jelek. Ya, walaupun bercanda, nggak boleh. Iya, walaupun dia bercanda. Kalau sekedar bercanda, lalu kemudian orang tersebut tidak terima, tidak suka, tetap ini terhitung masuk dalam ancaman ayat yang pertama ini. Kecuali dia malah senang. Kalau dikatakan, si pendek, dia senang, ketawa. Dan ditanya, kamu senang kalau dipanggil si pendek? Oh iya, nggak apa-apa, senang dia. Nah, kalau yang jadi masalah, kalau dia tidak senang. Pertanyaannya, kalau ada satu aib, keburukan, ya dianggap itu satu hal yang tidak disukai. Lalu kemudian kita panggil dia dengan sesuatu yang tidak disukai, yang itu merupakan kekurangan yang ada pada diri orang tersebut. Pertanyaan, orang itu suka nggak dipanggil dengan kekurangan yang dia miliki? Suka atau tidak? Nggak ada yang suka. Kalau tidak ada yang suka, ini bisa masuk dalam ancaman wail tadi itu. Ini kaitannya dengan apa tadi? Lumazah. Jadi menceritakan aib orang, kekurangan orang, tapi di depannya. Ini juga tidak boleh. Di belakang tidak boleh, juga di depan orang juga tidak boleh. Baik, ada di antara para ulama yang menafsirkan humazah dan lumazah ini adalah mencela orang lain dengan menggunakan anggota tubuh. Itu humazah. Mencela orang lain dengan anggota tubuh. Anggota tubuh itu biasanya mencela orang lain dengan mata. Mengedip-kedipkan mata. Ada orang lewat, kemudian dia kedip-kedipkan mata. Nggak tahu nih, ini masih ada nggak di zaman sekarang yang begitu? Ada lagi mencela orang lain dengan mungkin ngangguk-nganggukin kepala dengan kata-kata isyarat. Maksudnya apa itu? Dia maksudnya ingin mencela. Ini disebut dengan humazah.
Kalau dulu orang-orang kafir Quraisy, mereka kalau mencela orang-orang yang beriman, mereka dengan mengedip-ngedipkan matanya, memain-mainkan matanya. Itu menunjukkan bahwa dia ingin menghinakan orang lain. Kenapa? Orang dikenal. Walaupun orang yang dikenal, tapi kalau dia niatnya untuk mencela, tetap tidak boleh. Tetap tidak diperkenankan. Dan lumazah, kalau lumazah adalah mencela orang lain dengan lisan. Berarti lisannya tajam. Nah, ternyata mencela orang itu, mengumpat orang itu tidak mesti harus dengan lisan. Bisa jadi dengan tadi isyarat, dengan gaya tangan. Bisa nggak mencela orang dengan tangan? Dengan gimana maksudnya? Dengan begini bisa kan ya? Dia lisannya nggak ngomong. Tapi anggota tubuhnya itu mewakili daripada lisan untuk mencela orang lain. Apalagi selain begini apa? Ya jadi ya gini jelek. Kalau gini mantap. Kalau gini mantap, bagus. Tapi kalau gini? Iya. Adalah yang lebih apa namanya? Lebih kotor daripada itu. Yang biasa menunjukkan jari tengahnya kan ya. Tapi jangan saya praktekkan di sini. Nah, itu juga bentuk menghina orang lain, mencaci orang lain. Nah, ini dibahasakan kalau dalam ayat ini disebut dengan humazah. Humazah. Adapun lumazah itu mencela orang lain dengan lisan tadi. Dan dua cara mencela seperti ini tidak diperkenankan. Bahkan orang yang seperti ini akan mendapatkan ancaman berupa wail. Apa tadi wail? Yaitu kebinasaan. Atau satu lembah yang ada di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Umumnya, para hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang humazah ini, dan yang suka lumazah, humazah dan lumazah, umumnya orang seperti ini adalah orang yang sombong. Orang yang suka mencaci, orang yang suka memaki, orang yang suka mengumpat, itu umumnya adalah orang-orang yang sombong. Orang yang suka menceritakan keburukan orang lain, orang yang suka menceritakan kekurangan orang lain, ini umumnya orang tersebut adalah orang yang sombong. Kenapa? Karena dia melihat bahwa dirinya lebih baik, lebih sempurna, lebih hebat daripada orang lain. Orang yang diceritakannya itu menunjukkan bahwa orang itu tidak lebih sempurna dibandingkan dengan dia. Nah, orang yang menganggap dirinya lebih sempurna, orang yang menganggap dirinya lebih baik, orang yang menganggap dirinya lebih soleha, lebih soleh, itu orang sombong. Orang sombong. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi kalau dia merendahkan orang lain dengan mencaci, memaki tadi, ini masuk dalam kategori orang yang sombong. Ustaz, emang kita nggak boleh sama sekali menceritakan aib orang? Apa nggak boleh kita sama sekali mencelah orang lain? Boleh, dengan beberapa kondisi dan keadaan. Seperti seorang itu boleh dia menceritakan aib orang lain karena dia ingin minta fatwa. Dia pergi kepada seorang ulama, seorang ustadz. Dia menceritakan tentang sesuatu. Bagaimana hukum sesuatu tersebut. Misalnya seorang istri. Dia menceritakan aib suaminya. Boleh nggak dia menceritakan aib suaminya? Kekurangan suaminya boleh nggak istri ceritakan kepada orang lain? Tapi dalam hal ini dia bercerita kepada seorang ustadz, kepada seorang ulama, pengen tahu apa solusi, apa hukumnya, dia boleh menceritakan itu. Tapi pada kekhususan orang, kepada orang yang diperlukan, tidak kepada semua orang. Dia tidak boleh ceritakan kepada temannya, teman nongkrongnya. Saya itu punya kebiasaan, suami saya itu punya kebiasaan. Kalau tidur ngoroknya. Boleh nggak kita ceritakan ke orang lain? Ini kira-kira kekurangan atau kelebihan ini? Boleh nggak kita ngobrol sama teman nongkrong ini nggak bakalan dia cerita juga ke orang lain. Tapi boleh nggak kita cerita itu kepada teman kita? Boleh atau tidak? Tergantung tujuannya nih.
dia cerita kepada temannya doang, 1-2 orang yang memang dia percaya, insya Allah orang ini tidak akan bocorin gitu. Tujuan dia ngomong itu buat apa? Barangkali ada punya pengalaman yang sama. Kan gitu kan ya? Kamu suamimu punya 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 apa? Kebiasaan yang buruk seperti itu juga enggak? Oh iya dulu. Tapi sekarang saya tahu cara penanganannya begini begitu. Kalau tujuannya hal yang seperti itu, tidak ada masalah. Boleh. Tapi kalau dia ceritakan kepada semua orang, setiap orang teman yang jumpa, suami saya punya keburukan yang jelek sekali, saya nggak bisa tidur malam. Suara ngoroknya kencang sekali. Temu lagi sama teman ini, cerita lagi, teman ini cerita lagi, cerita. Nah, ini adalah perbuatan apa tadi? Humazah dan lumazah tadi. Tidak boleh. Baik. Begitu juga boleh seseorang menceritakan aib, keburukan orang lain kalau memang diperlukan. Seperti misalnya dia dihadapkan di depan persidangan. Kalau depan persidangan kalau kita tidak menceritakan aib orang lain, terus kita ngapain? Kita ngelapor, ngapain? Kita ada di depan hakim. Ya, ketika kita berada di depan hakim itu, ya kita menceritakan apa yang kita adukan. Keburukan apa yang terjadi. Sehingga dalam kondisi seperti ini boleh dia menceritakan aib orang lain. Boleh juga seorang itu menceritakan aib orang lain jika orang itu melakukan perbuatan dosanya terang-terangan. Orang itu jelas melakukan perbuatan zina terang-terangan, minum khamar terang-terangan, berjudi terang-terangan. Nah ini boleh kita menceritakan aibnya kepada orang lain. Supaya orang-orang akan merasa terhindar, orang-orang akan mewaspadai keburukan orang yang tersebut. Boleh dia ceritakan, tidak mengapa. Karena memang orang itu sudah terang-terangan melakukan keburukannya. Kecuali dia melakukan keburukan itu tidak di depan orang lain. Memang keburukan, dosa yang memang dia sembunyikan. Tapi 1-2 orang tahu. Nah 1-2 orang tahu ini tentang keburukan, tentang dosa dan maksiatnya, dia nggak boleh ceritakan kepada teman-teman yang lain. Karena ini adalah salah satu bentuk humazah dan lumazah tadi. Dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wail. Baik, para hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan allazi jama'a malan wa addada. Allazi jama'a malan wa addada. Allazi artinya adalah yang. Jama'a mengumpulkan malan, mal, harta, wa addada dan menghitung-hitungnya. Nah, itu kebiasaan orang-orang yang suka mencaci, memaki, mengumpat. Kebiasaan buruk mereka yang lainnya adalah ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Sudah dia kumpulkan harta, sibuk dia menghitung-hitungnya. Pagi hari dihitung dulu. Ada yang berkurang nggak? Nanti sudah dihitung pagi ini, sore sebelum tidur, hitung lagi. Berapa yang sudah berkurang dari tabungannya. Apa saja yang sudah dibelanjakan hari ini. Oh, tadi belanja di market A, market B, tadi mampir di supermarket ini. Berapa yang berkurang? Sisanya berapa sekarang? Ini yang di rekening. Belum lagi koleksi-koleksinya. Yang di rumah. Ada yang hilang nggak ini? Lihat lemari sepatunya, lihat lemari pakaiannya, lihat di garasinya, lihat lagi dia sibuk menghitung-hitungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat addada. Addada itu artinya dia menghitungnya secara detail. Menghitung hartanya itu bukan garis besar lagi, sudah. Tapi satu persatu dia hitung. Ini kebiasaan buruk orang yang biasa suka mencela, mencaci, memaki. Selain daripada itu, mereka itu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kemudian sibuk menghitung-hitungnya. Dan inilah yang menjadikan orang tersebut semakin sombong. Beda kalau orang yang dia mengumpulkan harta, kemudian dia hitung-hitung, tapi dirinya, hatinya dipenuhi dengan keimanan. Orang kalau mengumpulkan harta, imannya kuat, akidahnya kuat, itu tidak akan pengaruh terhadap keburukan-keburukan
yang akan menimpanya di dunia dan keburukan-keburukan yang akan menimpanya di akhirat. Kenapa? Karena dia mengumpulkan harta dan dirinya, jiwanya itu dipenuhi dengan iman. Beda dengan orang yang di dalam jiwanya tidak ada keimanan, yang ada adalah ambisi terhadap dunia. Kalau sudah berambisi terhadap dunia, ini nanti akan muncul lagi sifat buruk yang berikutnya. Apa itu? Bakhil. Sifat pelitnya akan muncul. Kenapa? Saya yang capek, saya yang lelah bekerja, enak-enaknya saja mereka berhak untuk mendapatkan apa yang sudah saya kumpulkan. Ini jerih payah saya, ini hasil keringat saya. Ada saudara yang datang dalam kondisi kesusahan, enak sekali mereka. Saya yang lelah, saya yang capek, banting tulang kerja siang dan malam. Saya jadi orang kaya, saya menjadi pengusaha besar. Datang saudara 1, 2, 3. Datang tinggal minta. Muncul sifat buruk yang berikutnya. Apa itu? Bakhil. Pelit. Dan yang kondisi seperti ini bukan akan menjadikan orang tersebut bahagia, tapi ini akan menjadikan kesengsaraan di atas kesengsaraan. Orang kalau udah kaya, capek dia menghitung-hitungnya. Udahlah capek dia mencari hartanya, siang dan malam, kemudian capek pula menghitungnya. Jangan dikira menghitung itu tidak capek. Capek atau tidak, Bapak, Ibu-ibu? Capek nggak kalau menghitung-hitung itu? Apalagi dalam hitungannya itu kita berbagi gitu. Kalau hitungannya nambah terus kan ya, tambah ini, tambah ini, tambah itu mungkin enak, seru gitu. Karena dia tambah-tambahan. Tapi kalau pengurangan, kurang sekian, kurang sekian, ya kurang sekian lagi. Itu kadang-kadang berat itu. Pusing itu. Kalau di total masih ada sisanya masih mending. Kalau di total ternyata minus, itu tambah pusing lagi. Nah inilah. Jadi orang kalau sudah sampai pada tahapan senang udah mengumpul-ngumpulkan harta, dia hitung-hitung sampai mendetail seperti itu, ini orang mengira bahwa, coba kita lihat ayat yang ketiganya. Dia akan mengira bahwa harta yang selama ini dia kumpulkan dapat mengekalkan dia hidup di dunia. Coba kita baca ayatnya. Allah SWT berfirman, yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu, manusia itu mengira bahwa sesungguhnya harta yang dia kumpulkan tadi dapat mengekalkannya. Maksudnya apa? Dia mengira hartanya itu bisa memperpanjang umurnya. Kira-kira harta yang kita kumpulkan bisa nggak menambah umur kita? Nambah 5 tahun lagi, semakin giat kita bekerja, semakin tumpuk harta kita, bertambahlah umur kita 10 tahun lagi. Kira-kira bisa nggak begitu? Nggak bisa. Kita banyak melihat kok orang yang puncak, dia sudah sampai pada puncak kesuksesannya, lalu kemudian dia meninggalkan hartanya dengan dia meninggal dunia, dengan dia serangan jantung, dengan dia kecelakaan, dan seterusnya. Ternyata harta yang dikumpulkan itu tidak bisa menambah umur seseorang. Begitu juga harta yang kita kumpulkan tidak bisa menjadikan kita sehat terus, enggak. Itu suatu persangkaan yang keliru. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang kerja mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dia hitung-hitung kemudian dia pelit terhadap hartanya tersebut, inilah yang akan membuat orang tersebut sengsara. Dia tersiksa dengan pekerjaannya. Dia stres dengan menghitung-hitung hartanya. Dia semakin stres lagi, orang-orang di sekelilingnya minta bantuan kepada dia. Sehingga rumahnya selalu tertutup. Selalu tertutup. Ada saudara yang datang dari kampung, dia punya alasan, saya sedang nggak ada di rumah. Stres. Beda dengan orang yang dia, Masya Allah, orang kaya, tapi hatinya dipenuhi dengan keimanan. Dia akan bahagia. Harta yang Allah titipkan kepadanya, itu akan menjadikan dia semakin bahagia. Kenapa? Karena dengan harta itu, dia gunakan untuk silaturahmi. Bahkan dengan yang seperti ini, orang akan semakin panjang umurnya. Orang yang punya harta, lalu kemudian dia mau berbagi,
kemudian dia mau menyambung tali silaturahmi dengan harta yang tadi dia miliki, yang sudah dia cari, orang yang seperti inilah yang akan memperpanjang umur. Jadi bukan dengan cuma sekedar memperbanyak harta tadi, itu tidak sama sekali mempengaruhi panjangnya umur kita. Tapi akan semakin panjang umur kita kapan itu? Harta yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan untuk bersilaturahmi. Ingat kita satu hadis Nabi SAW mengatakan, man sarrahu an yubsata lahu fi rizkihi wa an yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kata Rasul SAW, siapa orang yang dia mau diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, apa perintah Rasul SAW? Sambung tali silaturahim. Nah, ibu-ibu mau rezekinya ditambahkan oleh Allah, diluaskan oleh Allah, umurnya diperpanjang oleh Allah. Apa catatan dari Rasul tadi? Sambung tali silaturahim. Bukan sebaliknya. Orang mengira dengan dia mengumpulkan harta, kemudian dia foya-foya dengan hartanya, pelit kepada orang lain, itu membuat dirinya lebih bahagia. Tidak. Karena kita melihat ada orang yang ternyata dia semakin bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Ada orang seperti itu. Dan orang seperti ini tidak banyak. Melihat orang lain bahagia, dia semakin bahagia. Umumnya orang itu akan menderita melihat orang lain bahagia. Kan gitu kan ya? Kecuali ibu-ibu di sini. Kalau ibu-ibu di sini, Masya Allah, kalau temannya sedang bahagia, dia akan semakin bahagia lagi. Senang dia melihat orang lain senang. Tapi kalau ibu-ibu di luar sana, melihat orang bahagia, dia yang stres. Orang bahagia, dia yang masuk IGD. Tetangganya beli mobil baru, dia yang meriang. Nah, yang seperti ini menyiksa dirinya. Sehingga bagaimana caranya saya juga, saya berusaha juga harus punya mobil baru nih. Akhirnya dia kerja, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Muncullah sifat pelitnya, semakin bertambah sifat pelitnya. Beda dengan orang. Masya Allah, ketika dia dititipkan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lihat ada orang kemudian kayaknya perlu dibantu nih orang. Tidak banyak dia membantunya. Dia keluarkan seberapa rupiah dari dompetnya, dia kasihkan. Orang itu Masya Allah akan bahagia sekali menerimanya. Ketika orang yang menerima tadi bahagia, dia kayak merasa bahagia melihat orang itu bahagia. Ada orang yang seperti itu. Dan dia semakin bertambah kebahagiaannya ketika orang itu mendoakan dia. Terima kasih Bu Haji, gitu. Semoga sehat-sehat terus, panjang umurnya, diberkahi oleh Allah rizkinya. Ada nggak orang yang seperti itu kalau kita kasih? Dia doa-doain begitu. Banyak orang seperti itu. Dan dia senang, merasa terhibur gitu. Semakin bahagia kalau melihat orang-orang yang seperti ini senyum, menerima pemberian dari kita yang nggak seberapa tadi. Dan semakin bahagia lagi kalau didoakan oleh orang tersebut. Apalagi yang kita bantu adalah saudara-saudara kita. Nah, membantu saudara ini selain kita mendapatkan tadi pahala sedekahnya, juga termasuk kita telah menyambung tali silaturahmi. Jadi silaturahmi itu tidak mesti harus dengan bertatap muka, ngumpul, nongkrong bersama dengan keluarga, tidak. Termasuk silaturahmi telepon, kemudian ada saudara yang menginformasikan, ini ada yang di kampung nih, bahwa bibi kita si fulana itu ternyata baru ditinggal mati suaminya, anaknya masih kecil-kecil. Lalu kemudian dia bilang, ada nomor rekeningnya nggak? Ada. Ini dia di kota, jauh, nggak sempat mungkin bertakziah. Dia bantu dengan misalnya mengirimkan sekian rupiah untuk keponakannya tadi, yang masih kecil-kecil, yang ditinggalkan. Ini juga bagian daripada silaturahim. Jadi silaturahmi itu tidak mesti harus ketemu, tatap muka, ngumpul, enggak. Dengan cara memberikan bantuan seperti ini pun termasuk silaturahmi. Nah, orang yang punya harta, dititipkan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian dia mau berbagi seperti ini, inilah orang yang bisa jadi
dipanjangkan oleh Allah umurnya. Bukan dengan cara tadi mengumpul-ngumpulkannya, disimpan di berangkas, dapat lagi, disimpan lagi di berangkas, dapat lagi, disimpan di bank, tidak dia keluarkan, tidak dia belanjakan, tidak dia keluarkan zakatnya, tidak dia sedekahkan, tidak dia infakkan. Dia menganggap bahwa itu semua akan menjadikan dia kekal di dunia, ini hal yang salah. Jika yang dia lakukan itu akan dapat menambah umurnya, memperpanjang umurnya, ini keliru. Allah mengatakan, yahsabu annama lahu akhlada. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kalla, kata Allah. Di ayat yang berikutnya, apa kata Allah? Kalla. Apa arti kalla ini? Sekali-kali tidak. Enggak. Harta yang dikumpulkan itu tidak akan menambah umur kita. Harta yang kita kumpulkan enggak akan menjadikan diri kita sehat terus begitu, enggak. Harta yang kita kumpulkan tidak akan menjadikan kita kekal hidup di dunia ini. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Bahkan Allah mengancam, la yumbadanna fil hutamah, kata Allah. La yumbadanna fil hutamah. Dia akan dilemparkan dan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Bahkan sebaliknya, orang yang seperti ini ngumpulin harta, dihitung-hitung, pelit dia, kemudian orang yang demikian akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka hutamah. Allah bertanya di dalam ayat berikutnya, "Wa ma adraka mal hutamah?" Tahukah kalian apa itu neraka hutamah? Kita sudah pernah bahas nama-nama neraka kan ya. Ada Jahannam, ada Hawiyah, ada ini Hutamah, ada Jahim, ada Laza, ada 7 kalau nggak salah ya nama-nama yang kita pernah bahas, nama-nama neraka tersebut. Termasuk salah satunya adalah Hutamah. Nah, wa ma adraka mal hutamah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda apa itu neraka hutamah? Baik, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutamah itu adalah narullahil muqadah. Hutamah itu adalah narullah, apinya Allah. Api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kalimat api kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bukan api biasa. Karena di dalam ayat ini dikatakan nar Allah. Nar Allah, narullah. Maksudnya api neraka ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bukan api biasa. Hutamah ini bukan api biasa. Bahkan api yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dalam hadis yang lain diceritakan bahwa sesungguhnya api neraka itu 70 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Saya nggak tahu api yang paling panas di dunia ini api apa? Api kompor nggak seberapa. Hah? Api gunung itu luar biasa kan ya. Apalagi yang baru meletus begitu. Itu lavanya itu kita masukkan satu benda, mungkin ayam bukan lagi matang kali. Udah hancur mungkin ayam kalau dimasukkan ke situ. Saking panasnya. Itu mungkin api yang paling panas di dunia. Tapi itu masih satu bandingan. Masih ada 69 kali lipat lebih panas lagi jika dibandingkan dengan api neraka. Jadi hutamah ini adalah, kalau kita lihat asal katanya tahtim. Hutamah ini tahtim. Tahtim itu kalau kita terjemahkan menghancurkan. Itu artinya. Hutamah ini menghancurkan. Jadi apa saja benda yang dimasukkan ke dalam api tadi langsung hangus, hancur, terbakar, tidak tersisa. Itulah hutamah, saking panasnya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menceritakan tentang api ketika dinyalakan. Api neraka itu dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun pertama dia masih berwarna merah apinya. Ini 1000 tahun nih dinyalakan dari tahun pertama, berlanjut api itu terus sampai umurnya 1000 tahun. Itu masih berwarna merah. Nanti dilanjutkan lagi, api itu terus dinyalakan lagi oleh Allah 1000 tahun berikutnya, maka dia akan berubah menjadi putih apinya.
Makanya kalau kita melihat tuh ada api yang warna merah, itu kalau warna merah belum terlalu panas. Coba kita lihat api yang bisa memotong besi. Itu warnanya merah atau putih itu? Udah berbeda kan ya? Kalau kita lihat kalau kompor itu kan warnanya berwarna-warni juga kayaknya ya. Berwarna-warni juga. Tapi intinya umumnya api itu yang berwarna merah. Api yang sudah warna merah aja udah panas. Kalau nggak percaya, coba tes. Percaya tak percaya ini api warna merah itu panas? Hah? Itu juga udah panas. Apalagi kalau dia udah dinyalakan sampai berjam-jam. Nggak usahlah sampai berjam-jam, baru nyala aja. Tik, menit pertama. Ini baru menit pertama. Kita taruhlah jari di situ. Nyoba aja. Bentar mungkin setengah menit. 30 detik. Sanggup tak sanggup nih tangan kita. Kalau memang itu panas, bisa kita bayangkan. Bagaimana jika api itu dipanaskan, dinyalakan sampai 1000 tahun. Setelah itu warnanya merah. Setelah berwarna merah, terus dilanjutkan, api itu dinyalakan sampai 1000 tahun berikutnya. Itu sudah berubah menjadi putih. Nanti dilanjutkan lagi oleh Allah Ta'ala untuk menyalakan api itu 1000 tahun yang ketiga. Berarti umur neraka itu dinyalakan sudah 3000 tahun. Apinya sudah menghitam. Makanya di neraka itu gelap. Jangan dikira api itu selalu membawa cahaya. Jangan dikira api itu selalu menerangi sekitarnya. Bisa jadi ada api yang tetapi api itu tidak mengeluarkan cahaya. Buktinya nih neraka. Yang Rasul SAW ceritakan bahwa sesungguhnya 1000 tahun yang ketiga itu, 1000 tahun dinyalakan oleh Allah. Nah, itu akan berubah warna apinya menjadi hitam gelap. Kalau sudah hitam gelap, antara satu dengan yang lain tidak bisa melihat. Makanya di hari kiamat, walaupun matahari itu tingginya hanya sejengkal, tidak jauh dari kepala dan ubun-ubun kita, tapi kondisinya gelap. Di hari kiamat itu gelap. Makanya orang butuh cahaya. Orang-orang munafik, orang-orang kafir akan mengatakan, minta dong cahaya kalian kepada orang-orang beriman. Orang beriman memiliki cahaya. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, anggota wudhunya bercahaya. Kalau laki-laki, jenggotnya yang mungkin putih-putih beruban, bercahaya. Kalau laki-laki dan ibu-ibunya kemudian punya uban di rambutnya, itu juga akan mengeluarkan cahaya pada hari kiamat. Makanya di dalam syariat kita tidak boleh mencabut uban. Karena uban itu akan memberikan cahaya pada hari kiamat. Begitu juga kalau orang bapak yang sering ke masjid, sholat, itu akan memberikan cahaya kepada mereka-mereka pada hari kiamat. Karena di hari kiamat itu, walaupun matahari dekat dengan kita, jangan dikira bahwa matahari itu akan memberikan cahaya di sekitaran kita. Dia hanya sekedar membakar kita saja. Nauzubillah. Ini kondisi pada hari kiamat. Begitu juga kondisinya dalam neraka. Di neraka itu, walaupun di sekelilingnya banyak api, tapi kondisinya sangatlah gelap sekali. Baik, para hadirin berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7, allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Yang api neraka ini membakar sampai kemana? Ke hati. Kenapa ayat ini menceritakan tentang api neraka itu, hutama tadi, membakar sampai ke hati? Kenapa kaitannya dengan hati? Nah, ada apa ini? Kenapa dihubungkan dengan hati? Ada yang tahu, Ibu? Coba kita ingat lagi. Di awal kajian kita tadi tentang apa tadi ini? Tadi awal surat yang kita bahas itu tentang apa nih? Nah, celaka, binasa bagi orang yang suka mengumpat, mencaci, mencela, kemudian mengumpulkan hartanya. Setelah itu akan muncul sifat apa?
Selain itu lagi, bakhil. Selain daripada bakhil lagi, sifat apa lagi tadi? Sombong. Meremehkan orang lain, menghinakan orang lain, merendahkan orang lain. Ini kan berarti kita kan sombong kan ya? Sombong itu adanya di mana? Di hati. Makanya ketika orang itu dilemparkan, dimasukkan ke dalam neraka hutama tadi, itu tidak hanya yang terbakar bagian luar daripada anggota tubuhnya. Biasa kan kalau kita bakar ikan, yang pertama sekali yang disentuh oleh api itu bagian luarnya dulu kan ya. Pelan-pelan baru nanti masuk ke dagingnya, dalamnya, baru kemudian matang. Kan begitu. Pelan-pelan dia. Ini enggak, hutama itu ketika dimasukkan ke dalam neraka, tidak hanya yang dilahap, dimakan oleh api tersebut, bagian luarnya saja. Sampai dia masuk ke dalam organ-organ tubuhnya. Termasuk ususnya, termasuk hatinya, termasuk jantungnya, termasuk apalagi paru-parunya. Langsung terhujam api neraka itu, api hutama itu masuk membakar organ dalam tubuhnya. Cuma kenapa Allah SWT sebutkan hati saja, organ dalam tubuh itu bukan hanya hati. Ada ususnya, ada jantungnya, ada paru-parunya. Kenapa hanya hati yang dipermisalkan dan disebutkan oleh Allah dalam ayat ini? Karena ayat ini masih berhubungan dengan pembahasan kita tadi. Yaitu tentang orang yang mencela, mencaci, dan itu adalah ciri-ciri tanda orang yang sombong. Dan kesombongan itu ada dalam hati. Sehingga yang Allah sebutkan dalam ayat ini, termasuk yang akan dibakar itu adalah hatinya. Bayangkan seperti apa itu dahsyatnya api neraka Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Sampai ketika dimasukkan ke dalam api tersebut, tidak bagian luar saja yang terbakar, tapi langsung bagian dalam tubuhnya pun ikut terbakar. Itulah hutamah itu. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, nar Allah, narullah, yaitu api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar hati jantung mereka. Baik. Para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat yang ke-8, ciri daripada hutama itu adalah innaha 'alaihim muqsadah. Jadi ketika api neraka itu ditutup rapat-rapat sehingga penghuni neraka tadi sudah tidak bisa lagi keluar. Nggak bisa kabur. Nggak bisa melarikan diri dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dimasukkan penghuni-penghuninya, lalu kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya api neraka Allah itu pintunya tidak ditutup, pun sangat sulit untuk melarikan diri. Untuk kabur dari neraka, kan pintu neraka itu punya pintu. Sekiranya tetap terbuka saja, itu tidak bisa juga untuk berusaha untuk melarikan diri. Karena di pintu neraka itu juga dijaga oleh malaikat-malaikat. Sulit untuk melarikan diri. Selain daripada itu, kondisi neraka itu sangat dalam sekali. Kita pernah ceritakan tentang ketika Rasul duduk bersama dengan sahabatnya, kedengaran suara batu kan ya. Itu berapa tahun itu kemudian baru nyampe? 70 tahun kan ya. 70 tahun. Batu itu berarti mengudara baru kemudian sampai. 70 tahun itu lama atau lama itu? Sampai ubanan kita baru 70 tahun kan ya. Itu batu dilemparkan. Gimana caranya orang mau melarikan diri? Belum lagi temboknya itu terjalnya luar biasa. Dia di dalamnya ada gunung. Di neraka itu ada gunung memang. Tapi gunungnya itu untuk didaki pun nggak bisa. Dia terjal begini. Kalaupun bisa dia coba untuk mendaki gunung itu, gunungnya panas. Dia coba naik, paling juga berapa meter, kebakar tangannya, kebakar kakinya, dia pun akan jatuh lagi. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, innaha 'alaihim muqsadah. Ternyata neraka itu sudah sesulit itu pun orang untuk keluar dari neraka tersebut masih tetap Allah Subhanahu wa taala
tutup lagi pintunya. Jadi sudahlah semakin sulit untuk keluar, ditambah lagi pintunya ditutup. Semakin sulit lagi. Karena pintunya tertutup rapat. Ditambah lagi di ayat yang terakhir, Allah mengatakan dalam surah ini, fi amadim mumaddada. Fi amadim mumaddada. Jadi di dalam neraka itu diikat dengan tiang-tiang. Jadi ada dua penafsiran para ulama. Setelah pintu neraka itu ditutup, kemudian pintu neraka itu ditancapkan lagi tiang-tiang. Diikat lagi dengan tiang-tiang. Jadi anggaplah ini misalnya ini pintu. Lalu kemudian ditancapkan ada tiang-tiang besi begitu. Sebagai penghalangnya lagi. Sudah semakin sulit untuk keluar. Ada tafsiran yang kedua mengatakan, jadi orang-orang yang di neraka Hutama tadi itu, dia diikat oleh besi-besi. Mereka itu diikat oleh tiang-tiang besi. Wallahu alam, seperti apa itu? Kita kalau diikat dengan tali jadi sudah susah lepasnya kan ya. Diikat dengan tali tangan ini. Apalagi kalau diikatnya dengan besi. Orang diikat dengan kayu yang dipasung gitu. Kakinya diikat, pakai kayu, lehernya diikat, pakai kayu. Itu saja susah untuk lepas. Ya, jadi ada dua penafsirnya. Ada yang mengatakan untuk mengikat penghuni nerakanya. Ada yang mengatakan untuk menghalangi tadi, pintu-pintu tadi yang sudah ditutup. Ada dua penafsirannya. Jadi sama saja, kalaupun misalnya orangnya tidak diikat, tapi tiang-tiang tadi itu tersusun rapat di depan pintu, juga sulit untuk keluar. Anggaplah kita misalnya mengambil pendapat yang kedua, yang diikat itu bukan pintunya, tapi orangnya, ya sudah semakin tidak bisa keluar lagi. Karena yang diikat adalah orangnya, penghuni nerakanya. Nah inilah sekilas tentang gambaran neraka Hutamah. Yang Allah tadi tanyakan kepada kita, wa ma adraka mal hutamah. Dijawab oleh Allah. Apa tadi? Wa ma adraka mal hutamah? Narullahil muqada allati tattali'u 'alal af'idah. Kemudian fi innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddada. Inilah sifat-sifat neraka hutamah tersebut. Artinya ini neraka adalah satu tempat yang sangat mengerikan, sangat menyeramkan. Nah, supaya kita tidak termasuk dalam golongan penghuni neraka Hutama ini, kembali lagi kita kepada ayat pertama tadi. Hindari humazah dan hindari lumazah. Humazah dan lumazah ini adalah sebab utama orang masuk ke dalam neraka Hutama ini. Humazah dan lumazah itu berkaitan dengan lisan. Berkaitan dengan lisan. Jadi intinya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisan kita. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan surat berikutnya. Surat Al-Fil. Surat Al-Fil ini adalah surat apa nih kalau kita terjemahkan fil ini? Ya, surat gajah. Apa kok ada surat gajah di dalam Al-Quran? Tidak hanya surat gajah. Ada juga surat sapi gitu kan ya. Ada lagi surat apa lagi? Surat semut. Ada lagi surat apa lagi? Surat lebah. Ada lagi surat laba-laba. Masya Allah. Banyak hewan-hewan yang kemudian dijadikan nama surat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi penamaan surat ini dengan nama-nama hewan, itu bukan Allah menceritakan tentang sifat hewan itu. Tidak. Allah tidak menceritakan tentang sifat gajah. Gajah itu memiliki belalai, badannya besar. Enggak, Allah tidak sedang menceritakan sifat gajah. Tapi di dalam surat Al-Fil ini Allah menceritakan ada peristiwa pasukan bergajah yang mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Itulah yang ingin diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini. Baik, kita lihat di ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kata Allah Subhanahu wa taala,
ya semacam mengajak Nabi Muhammad untuk untuk berbicara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabi kita, "Wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat dan memperhatikan apa yang kami lakukan terhadap pasukan yang bergajah?" Pasukan bergajah. Apa yang kami lakukan terhadap mereka-mereka ini? Apakah engkau sudah melihatnya, wahai Muhammad? Begitulah kurang lebih Allah SWT ingin mengajak Nabi kita Muhammad SAW mengingat kembali tentang sejarah. Baik, coba kita kembali kepada sejarah para hadirat melakukan oleh Allah SWT. Jadi, pasukan bergajah ini menyerang dan ingin menghancurkan bangunan Ka'bah itu bukan tanpa sebab. Bukan tanpa sebab. Jadi ada sebab yang mendorong mereka-mereka ini untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Apa sebabnya? Itu bermula dari kekuasaan kerajaan yang berkuasa di Yaman. Ada seorang raja namanya, siapa namanya? Abraha. Abraha. Nah, Abraha ini dulunya adalah panglima daripada Raja Najasyi. Raja Najasyi ini pusat daripada kekuasaannya ada di Ethiopia sekarang. Satu negara yang ada di Afrika, Ethiopia, Sudan, itu dulu adalah Najasyi. Nah, kalau kita nyebrang sedikit Laut Merah, itu nanti Yaman. Kalau naik ke atas sedikit, nanti Saudi Arabia. Saudi Arabia. Kalau dari Ethiopia naik ke atas sedikit, Mesir. Nah, Mesir dengan Saudi tinggal nyebrang dikit saja. Nah, kalau nanti Ethiopia ini ke Yaman, tinggal nyebrang dikit juga. Nah, ternyata dulu Yaman ini dikuasai oleh orang-orang yang mensekutukan Allah. Kita ingat dulu pernah membahas tentang kisah Ashabul Ukhdud. Ribuan orang yang beriman yang dilemparkan ke dalam parit. Yang parit itu dinyalakan api. Bahkan di dalam diceritakan 20.000 orang yang beriman dibakar hidup-hidup. Nah, itu kejadiannya di Yaman. Ternyata ada satu orang yang lolos. Yang selamat dari pembakaran itu. Jadi semua orang-orang beriman dimasukkan dalam api tersebut. Ternyata ada yang satu orang yang bisa meloloskan diri. Ternyata satu orang ini kemudian dia minta kepada Raja Najasyi ini untuk diselamatkan. Dulu mereka ini beragama Nasrani. Dulu agama Nasrani itu adalah agama yang mentauhidkan Allah. Itu agama Nasrani dulu. Nah, ternyata dia adalah agama Nasrani. Najasyi dan orang-orang di sekitarnya beragama Nasrani. Karena satu pemahaman, satu keyakinan, ini kemudian Raja Najasyi menggerakkan panglima perangnya untuk mengirimkan bala bantuan. Termasuk panglima perangnya itu adalah Abraha. Abraha ini kemudian nanti menjadi raja yang akan menguasai Yaman tadi. Padahal ini adalah bawahan daripada Raja Najasyi. Tapi karena dia membelot keluar dan membuat kerajaan sendiri, akhirnya marah semarah-marahnya si Raja Najasyi ini. Raja Najasyi mengancam si Abraha, kami akan serang kalian dan saya akan hancurkan kerajaanmu wahai Abraha. Tapi Abraha takut dengan kekuatan Raja Najasyi, akhirnya dia mengirimkan surat bahwa kami tetap berada di di bawah kekuasaan Anda wahai Raja Najasyi, jangan Anda datang ke sini, jangan serang kami, jangan hancurkan kami. Kami tetap patuh dan taat kepada engkau wahai Raja Najasyi. Intinya, Raja Najasyi akhirnya tidak marah lagi kepada Abraha tadi. Karena Abraha tadi kan panglimanya, bawahannya. Tidak marah lagi dia. Artinya ada kerjasama, mereka menjalin hubungan yang baik. Sehingga Raja Najasyi ini semakin tertarik lagi, semakin sayang lah kalau bahasa kita kepada Abraha ini. Saking sayangnya Raja Najasyi tadi, dia mengelontorkan dana yang begitu besar untuk membangun suatu gereja yang begitu besar di Yaman. Dan di dalam riwayat itu diceritakan, tidak ada satupun bangunan gereja yang termewah di sekitaran Yaman itu kecuali gereja yang akan dibangun ini. Senanglah si Abraha tadi mendapatkan bantuan yang begitu besar dari Raja Najasyi tadi. Dibangunlah, ternyata mewah semewah-mewahnya bangunan gereja tersebut.
Dalam satu riwayat diceritakan kalau orang melihat bangunan itu, dia pakai topi begini, dia lihat bangunan saking tingginya bangunan tersebut, bisa jatuh nih topinya. Saking tingginya bangunan tersebut. Orang kalau melihat bangunan tinggi itu kan menunjukkan bahwa bangunan itu mewah. Karena bangunannya tinggi. Dan jeleknya adalah si Abraha ini dan Najasyi ini punya niat jelek sebagai ini bangunan sebagai tandingan buat Ka'bah. Dan si Abraha ini punya misi besar bahwa orang-orang gak usah lagi berhaji berumroh di sana. Gak usah lagi berkunjung-kunjung ke sana. Nih, berkunjung di tempat kami. Tempat kami mewah. Tempat ibadah kami luar biasa megahnya. Di zaman itu Ka'bah, apa sih Ka'bah? Bangunan kotak begitu saja biasa. Gak ada sesuatu hal yang membuat orang tertarik ke sana. Tapi kenapa kok orang hatinya terpaut untuk mengunjungi bangunan Ka'bah itu, padahal tidak ada sesuatu yang bisa dilihat di Ka'bah itu. Sekitaran Ka'bah itu gak ada, kecuali hanya patung-patung ratusan banyak. Gak ada spesialnya bangunan Ka'bah itu. Jika dibandingkan dengan megahnya bangunan yang dibuat oleh Abraha tadi ini. Kenapa? Di sekitaran Ka'bah waktu itu kan masih dikuasai oleh orang-orang jahiliyah kan ya. Di sekitaran Ka'bah itu ratusan patung-patung yang disembah oleh orang-orang jahiliyah. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Arab enggak setuju dengan tujuan daripada pembangunan bangunan itu. Kesal orang-orang Arab, terutama orang-orang Quraisy. Karena bangunan Ka'bah itu adanya di Mekah. Sedangkan di Mekah itu adalah orang-orang Quraisy. Nah, di saat itu ada sebagian orang Quraisy yang mereka berdagang. Mereka berniaga pergi ke Yaman. Melihat bahwa tujuan Abraha ini jelek, menjadikan itu bangunan sebagai saingan daripada Ka'bah. Kesal nih orang Quraisy tadi, para pemuda-pemudanya. Akhirnya mereka masuk diam-diam menerobos masuk ke dalam bangunan itu. Karena gelap, mereka menyalakan api. Dan karena mereka nggak tahu jalan arahnya kemana, tidak ada kesengajaan. Ternyata memang tidak, dalam riwayat diceritakan tidak ada kesengajaan. Akibat daripada itu terbakarlah, hangus, habis bangunan itu. Cari tahu informasi tentang siapa pelakunya, ternyata didapatkanlah bahwa pelakunya adalah orang Quraisy. Ditambah lagi, sudah tersebar nih isu bahwa orang-orang Arab tidak setuju dengan pembangunan itu. Dikira oleh Abraha bahwa ini adalah niat buruk dari orang-orang Arab, terutama orang-orang Quraisy, yang mereka tidak terima dengan adanya bangunan gereja tadi itu. Kesal, sekesal-kesalnya si Abraha tadi. Saking kesalnya dia, kemudian dia membentuk sebuah pasukan besar. Di pasukan besar itu, beliau menyiapkan ada sekitar 8 ekor gajah yang begitu besar. Dalam riwayat yang lain 12 ekor. Jadi ada yang mengatakan 8 ekor yang disiapkan, ada yang mengatakan 12 ekor. Dan salah satu gajahnya itu ditunggangi langsung oleh Abraha tadi. Namanya Mahmud. Nama gajahnya Mahmud, bukan Marmut. Ada juga ya Marmut. Marmut itu apa? Hah? Bukan gajah kan ya? Ini namanya Mahmud. Nama gajahnya tadi adalah Mahmud. Itulah yang ditunggangi oleh Abraha menuju kota Mekah. Baik, para hadirin mekah oleh Allah SWT. Dalam perjalanan itu, ternyata banyak orang-orang Arab yang tidak setuju dengan penyerangan itu. Di antara mereka sampai pada satu komunitas Arab, kemudian dicegah tadi ini, pasukan Abraha tadi. Tapi karena mereka tidak memiliki kekuatan yang hebat dibandingkan dengan Abraha, akhirnya kelompok Arab yang tadi mencegah gak ada pengaruhnya. Bahkan ketuanya itu dijadikan sandera oleh Abraha. Jadi rajanya pun diambil, ditangkap oleh Abraha, dijadikan sandera. Kemudian Abraha terus melanjutkan perjalanannya
dengan tentaranya yang begitu kuat tadi. Di tengah perjalanan masih dicegat lagi oleh sebagian orang Arab. Tapi itu tidak sedikit pun memberikan pengaruh terhadap misi untuk menghancurkan Ka'bah. Sampailah pada satu tempat yang sudah hampir dekat dengan Mekah, ternyata si Abraha dan bala tentaranya tadi melewati kumpulan onta-onta, kumpulan kambing-kambing, ternak-ternaknya orang-orang Quraisy. Sama Abraha disikat sama mereka, diambil semua sama mereka. Dicuri lah kalau bahasa kita. Dirampas oleh Abraha dan bala tentaranya tadi. Ternyata itu kumpulan-kumpulan ternak itu milik daripada orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy kan tinggalnya di sekitaran Ka'bah. Ka'bah itu kan cuma lembah kecil. Disekelilingi dengan gunung-gunung. Kalau ibu-ibu melihat gambar-gambar yang tempo dulu lah tentang Ka'bah itu kita melihat tidak seperti sekarang. Sekarang tuh gunung-gunungnya udah nggak ada lagi di sekitaran Ka'bah itu. Udah berdiri hotel-hotel semua. Itu dulu gunung-gunung. Ya sekarang kita lihat Zam-Zam Tower yang setinggi itu dulu gunung yang dipapas sama mereka, digali sama mereka. Nah, gimana caranya kalau mereka punya ternak, kemudian ternaknya itu ratusan? Nggak mungkin dibawa ke rumah. Nggak mungkin dibikin kandangnya di sekitar rumah. Karena saking kecilnya area lembah. Jadi Ka'bah itu dibangun ya di lembah-lembah, di sekitarnya ada gunung-gunung, lembah begini. Lembah itu tidak luas. Sehingga kalau mereka punya ternak ratusan, itu mereka letakkan di luar Ka'bah. Ternyata area itu dilewatilah oleh Abraha tadi dengan bala tentaranya. Ini diambil, dirampas oleh mereka. Singkat ceritanya, salah satu pemilik daripada ternak itu adalah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kakek Nabi SAW? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, selain beliau tokoh, selain beliau orang yang terpandang di masyarakat Quraisy, beliau juga termasuk orang yang bisa dikatakan orang yang kaya, tajir lah mungkin bahasa kita. Nah, beliau itu punya ternak, dari sekian banyaknya tadi, ada 200 ekor onta milik beliau di situ. Bukan tanggung-tanggung. Berapa ratus ekor? 200 ekor onta. Kalau satu ekor onta aja harganya satu Avanza misalnya. Avanza tua lah kali ya. Berarti terparkirlah di situ ada 200 mobil Avanza. Kalau sekarang 200 Avanza itu diambil sama si Abraha. Si Abdul Muttalib nggak terima. Akhirnya Abdul Muttalib tadi karena nggak terima, Abraha ngutus utusan dia untuk nego lah kepada si Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mengatakan enggak, kami nggak terima. Akhirnya Abdul Muttalib dipanggil oleh Abraha, kemudian ngobrol lah Abraha dengan Abu Talib. Dikira oleh Abraha kedatangan Abdul Muttalib ini untuk nego agar janganlah hancurkan tempat ibadah kami. Ka'bah ini adalah satu tempat yang kami hormati. Dikira seperti itu. Ternyata kedatangan Abdul Muttalib tadi menjadikan Abraha ini semakin menyepelekan si Abdul Muttalib. Kenapa? Karena kedatangan dia bukan mengurusi tentang rumah ibadah, tapi mengurusi hartanya. Jadi Abraha hilang respeknya gitu loh. Udah nggak respek lagi sama si Abdul Muttalib. Dikira dia datang mungkin ngambuk-ngambuk, marah-marah dengan niat dan tujuan Abraha untuk menghancurkan itu. Ternyata dia datang cuma menuntut bahwa tentara kalian mengambil harta kami. Kami tidak ridho itu, kami tidak rela, Anda harus kembalikan. Kata Abraha, saya kira kedatangan Anda ini tujuan dan misinya sesuatu hal yang lebih besar lagi. Ternyata Anda datang hanya pada urusan yang kecil, urusan sepele. Cuma urusan harta ternak Anda yang diambil. Akhirnya si Abraha tadi mengembalikan itu semua. Nih, ambil lagi. Terus kata Abraha, dengan apa? Bagaimana dengan kondisi rumah ibadah kalian? Kata si Abdul Muttalib menjawab, si Ka'bah itu ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Dan kami, warga yang tinggal di sana, tidak bisa melawan Anda. Tidak bisa mencegah Anda. Kami lemah, kata Abdul Muthalib. Dengan kondisi tentara yang kalian bawa ini, begitu banyak. Kami gak bisa menghalangi Anda. Yang kami bisa hanya menghalangi Anda tidak mengambil harta kami. Itu yang kami bisa lakukan. Kami punya harta berupa ternak tadi, itu kami pemiliknya. Kami hanya bisa mengamankan apa yang kami miliki. Sedangkan Ka'bah ada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghalangi kalian, maka akan terjagalah Ka'bah itu. Tapi kalau Allah berkehendak bahwa Ka'bah itu dihancurkan, ya mungkin akan kalian bisa mampu untuk melakukan itu. Kata Abdul Muthalib. Akhirnya Abdul Muthalib tadi menggerakkan semua rakyatnya, semua masyarakat yang tinggal di sana untuk meninggalkan area Ka'bah. Abdul Muthalib menyeru, kemudian menghimbau para rakyatnya untuk meninggalkan area Ka'bah, area Mekah, dan disuruh untuk naik ke gunung-gunung. Tinggalkan ini. Naik kalian ke gunung-gunung. Kenapa? Karena Abdul Muthalib khawatir mereka menjadi korban keganasan daripada pasukan Abraha ini. Itu saja yang dikhawatirkan oleh Abdul Muthalib. Akhirnya semua masyarakat tadi pun meninggalkan rumah-rumah mereka. Karena khawatir sekali. Abdul Muthalib melihat 8 ekor sampai 12 ekor gajah tadi itu, ternyata gajahnya besar-besar sekali. Kemudian antara leher gajah ke leher gajah tersebut ditaruh rantai besi. Tujuannya apa? Tujuannya apapun bangunan yang akan dilewati oleh gajah ini, itu bisa hancur rata semuanya. Bahkan dalam riwayat yang lain diceritakan Ka'bah itu tujuannya nanti 4 sudutnya itu diikat nanti dengan rantai-rantai tersebut, nanti ditariklah oleh gajah itu sehingga hancurlah bangunan Ka'bah tadi. Itu rencana daripada Abraha membawa gajah-gajah tersebut. Selain daripada pasukan yang banyak tadi jumlahnya, dia juga bawa gajah-gajah itu. Tujuannya untuk menghancurkan seluruh bangunan yang akan dilewati oleh gajah ini. Termasuk bangunan Ka'bah itu yang paling penting akan dihancurkan. Nah, Abdul Muthalib melihat ini akan membahayakan masyarakat saya. Ayo kita tinggalkan kampung halaman kita naik ke gunung-gunung. Akhirnya mereka naik ke gunung-gunung, mereka hanya bisa melihat apa yang akan terjadi di kota mereka ini. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sampainya satu tempat, si Abraha tadi dengan pasukannya beristirahat sejenak. Kemudian gajahnya tadi pun apa bahasanya? Duduk, bukan duduk. Gajah itu kalau beristirahat duduk namanya. Hah? Makanya ada sarung gajah duduk gitu ya. Pokoknya begitulah. Gajah itu duduklah mau namanya, tiduranlah namanya, terserah. Intinya gajah juga capek dan istirahat. Ketika waktu di mana Abraha ini ingin memerintahkan gajah tadi untuk menghancurkan bangunan Ka'bah itu, ini gajah nggak mau bangun-bangun. Nggak bangun-bangun gajahnya. Dicambuk-cambuk gajah itu nggak mau bangun. Bahkan saking kesalnya tentara Abraha itu, dia ambil besi, ditusukkannya besi itu ke belalai gajah itu, ditusukkannya sedalam-dalamnya gitu supaya gajah ini mau berdiri. Tapi gajah itu nggak mau berdiri. Tapi ketika gajah itu ditarik ke arah yang berlawanan dari arah Ka'bah, dia mau bangun dan dia mau jalan. Misalnya arah Ka'bah itu ada di sebelah barat misalnya. Itu ditarik ke arah barat nggak mau. Tetap dia duduk tiduran begitu. Tapi ketika dia diajak untuk berarah ke arah timur, dia bangun dan dia jalan. Setelah dia bangun ke arah timur, diarahkan lagi ke arah barat. Gak mau, nolak sekuat-kuatnya gajah tersebut. Sampai dicambuk-cambuk, dipukul-pukul, gajah itu meronta-ronta untuk tidak mau masuk dan menghadap ke arah Ka'bah tadi. Tidak berapa lama kejadian itu, repotlah nih bala tentara si Abraha tadi. Abraha juga sudah capek mengarahkan gajah ini untuk tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah tadi. Tidak berapa lama datanglah bala bantuan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Coba kita baca ayat yang berikutnya. Nah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan Abraha ini punya niat busuk, tipu daya,
Tapi tipu daya mereka tadi, tapi tipu daya Abraha tadi untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi tipu daya mereka tadlil menjadi sia-sia. Kenapa sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Sia-sia daripada tipu daya orang-orang Abraha dan orang-orangnya tadi ini. Kenapa? Karena Allah mengirimkan kepada mereka-mereka ini berupa burung-burung yang berbondong-bondong. Ababil itu bukan nama burungnya. Di kita mengira bahwa burung itu adalah burung ababil. Bukan, ababil itu bukan nama burungnya. Tapi ababil itu adalah berbondong-bondong. Kedatangannya tidak diketahui, tiba-tiba ngumpul berbondong-bondong. Itu namanya ababil. Bukan nama burungnya. Baik. Wa arsala alaihim tayran ababil. Terus burung ini datang berbondong-bondong begitu. Mau ngapain mereka ini? Tarmihim bihijaratin min sijil. Apa artinya? Untuk melempari mereka dengan batu. Batu itu dari tanah liat yang dibakar. Dibakarnya pakai api apa? Bukan api di dunia ini. Dan burung itu ternyata datangnya dari arah laut. Kaget tentara-tentara Abraha tadi ini melihat tiba-tiba kok burungnya datang dari arah yang mereka tidak ketahui. Tiba-tiba datang ngumpul begitu. Dan yang mereka khawatirkan lagi adalah burung ini membawa batu. Batu itu dia dari tanah kemudian dibakar dari api neraka. Bisa dibayangkan itu. Tanah yang dibakar oleh api neraka. Jangankan tanah yang dibakar oleh api neraka. Tanah yang dibakar oleh api di dunia saja. Itu udah keras kemudian masih mengandung panas. Nah, per ekor burung tadi itu dalam riwayat diceritakan membawa 3 batu. Masing-masing burung itu membawa 3 batu. Batunya nggak besar-besar. Jangan dikira batu yang dibawa itu sebesar rumah oleh burung ini. Burungnya burung kecil. Batu yang dibawa itu sebesar kacang tanah. Kacang tanah besar nggak? Kacang tanah itu kita buka kulitnya paling besar mungkin segini. Kecil batunya. Nggak besar. Nah 3 batu itu dibawa oleh burung tadi. 2 di kakinya, 1 di parunya. 1 di mulutnya. Jadi 3 dibawa oleh burung itu. Nah ketika sampai di rombongan tentara-tentara Abraha tadi, 3 batu itu dilepaskanlah oleh burung ini. Jatuhlah batu-batu tadi ke bala tentara Abraha ini. Apa yang terjadi pada tentara-tentara dan Abraha itu sendiri? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka bala tentara termasuk Abraha ini menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ibu-ibu pernah lihat pohon jambu? Pohon jambu itu kan salah satu pohon yang sering dimakan ulat kan ya. Senang ulat makan daunnya. Coba kita lihat kalau daun yang dimakan ulat, apa yang kita tergambar di benak kita? Bolong-bolong. Apa Bu? Bahasa apa itu? Bahasa apa itu? Bahasa Indonesia ya? Pokoknya begitulah kan ya. Nah, batu itu ternyata ketika mengenai orang-orang itu bisa tiba-tiba gatal-gatal badannya. Gatal-gatal sehingga digaruk-garuk lepas. Apa namanya? Bukan kulitnya lagi. Daging-dagingnya. Bahkan yang lebih parahnya itu bisa lepas. Kayak teramputasi gitu. Tangannya lepas. Kemudian kakinya lepas. Seperti tadi. Kalau dia kena badannya tiba-tiba bolong. Badannya bolong, tiba-tiba jantungnya keluar. Jadi dilihat kondisinya sangat hancur. Jangan dibayangkan. Tapi saya menceritakan ini memang seperti itu riwayat yang menceritakannya. Yang
termasuk ada yang selamat. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, pernah melihat ada orang yang memang selamat dari dia bagian daripada tentara Abraha, tapi dia selamat. Selamatnya tapi dalam kondisi cacat. Tangannya udah nggak ada, kakinya hilang, tapi masih hidup. Termasuk Abraha. Abraha itu termasuk orang yang bisa melarikan diri. Dengan gajahnya tadi, dengan kudanya dia lari ke Yaman. Tapi di perjalanan dia sudah mulai kritis. Karena dia sudah terkena juga batu yang tadi terlemparkan itu. Terlemparkan, dia sudah mulai gatal-gatal digaruk, sudah berjatuhan daging-dagingnya. Sampai dia ke Yaman itu kemudian dia mati. Matinya di negerinya sendiri, tempat dia berkuasa. Sampai dia ceritakan bahwa dia meninggalnya pun dalam kondisi mengenaskan. Jadi anggota tubuhnya itu, organ dalamnya pun ikut keluar. Diceritakan jantungnya terlihat, kemudian paru-parunya, akibat daripada hijarah tadi, batu yang dibawa oleh burung tadi. Siksaan yang Allah berikan kepada mereka, bala tentara yang disebut tadi dengan pasukan bergajah. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena keinginan buruk mereka, tipu daya mereka untuk menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian Ibu-ibu kajian kita pada pagi menjelang siang ini tentang dua surat, yaitu surat Al-Humazah dan surat Al-Fil. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga menambah ilmu pengetahuan dan mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada yang ingin didiskusikan, Bapak Ibu? Ya, silakan. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil gitu? Ini sombongnya sama Allah, lebih parah lagi. Kalau yang tadi Humazah, dia sombongnya sesama manusia, itu pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhirat berupa hutamah. Tapi ketika seseorang sombongnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi azabnya kontan. Di dunia. Dibayar langsung. Belum lagi nanti di akhirat. Di dunia saja sudah dibayar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong seseorang kepada Allah itu dengan cara apa? Dengan cara dia tidak memenuhi apa yang menjadi perintah Allah, dan dia tidak pernah terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sombong. Orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong pada Allah lebih parah dosanya dibandingkan sombong kepada manusia. Sombong kepada Allah itu bentuknya apa? Menolak kebenaran. Menolak kebenaran itu adalah salah satu ciri sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau merendahkan orang lain, ini berarti sombongnya kepada manusia. Jadi yang lebih berbahaya itu adalah ketika kita menolak kebenaran. Ada kebenaran datang, ada nasihat datang, ada perintah Allah yang sudah kita ketahui, ada larangan Allah yang sudah dijelaskan, tapi kita nggak peduli dengan itu. Ketika sudah tidak ada kepedulian kita tentang kebenaran tersebut, maka ini berbahaya. Bisa jadi itu menjadi sebab kita dihinakan, diazab oleh Allah di dunia sebelum diazab oleh Allah di akhirat. Nah, itu barangkali yang bisa kita ambil dari surat Al-Fil ini. Karena begitu hebatnya tadi kesombongan Abraha, ya tidak? Dia petantang petenteng. Abdul Muthalib sudah menasihati. Ini rumah milik Allah. Allah akan menjaganya. Kami ini manusia-manusia yang lemah. Gak mampu kami untuk menjaganya, menghadapi kalian seperti ini. Kata Abraha, mengatakan, kalian lemah. Kalian menganggap bahwa itu hanya omong kosong aja. Dia gak percaya dengan itu semua. Ini kan kesombongan. Akhirnya ternyata benar bahwa azab Allah SWT turun kepada mereka-mereka ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yuk? Sudah? Cukup? Baik. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam jemain. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, keberkahan umur, keberkahan harta,
keberkahan keluarga. Semoga Allah tidak menjadikan kita orang-orang yang sombong dengan apa yang Allah titipkan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan keluarga kita di dalam surganya dan diselamatkan dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.